Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur Tirta untuk guru sekolah dasar dengan permasalahan kurangnya pemahaman tentang penerapan kurikulum Merdeka. Saya sebagai kuci dan Ibu Dini sebagai kucinya. Selamat pagi Bu Dini, apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi Bu Nurul. Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih nih Bu Nurul ya atas waktunya sudah mau berbincang-bincang bersama saya. Sama-sama Ibu Dini. Gimana nih Bu Dini, semalam saya menerima pesan dari Bu Dini. Katanya ada yang ingin didiskusikan bersama saya. Ada apa ya Bu Dini? Iya nih Bu Nurul, saya ini sekarang lagi kebingungan tentang bagaimana saya tuh mau menerapkan kurikulum Merdeka. Kan ini kan pengalaman pertama untuk saya dan sedangkan saya kompetensi saya juga masih kurang. Seperti itu Bu Nurul. Oh, jadi Bu Dini merasa kebingungan tentang penerapan kurikulum Merdeka. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Dini capai dengan memahami penerapan kurikulum Merdeka? Saya tuh ingin sekali merancang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah diajarkan dan sehingga saya dapat membantu siswa saya untuk meningkatkan kompetensinya, Bu Nurul. Oh, jadi apa yang Bu Dini merasa kurang memahami implementasi kurikulum Merdeka itu? Iya, betul Apa sekali. yang membuat apa yang membuat Dini merasa kurang memahami implementasi kurikulum Merdeka itu? Yang saya belum pahami dalam merancang kurikulum Merdeka itu adalah eh, tentang rancangan pembelajarannya, mulai dari capaian pembelajarannya, mulai terus ke tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, sehingga saya tuh merasa kesulitan untuk menerapkan kepada anak-anak di kelas. Seperti itu. Jadi jadi Bu Dini ini kesulitan dalam mencari CP, TP, dan ATP-nya. Nah, apakah selama ini ada sumber belajar yang sudah Bu Dini pelajari seperti video pembelajaran atau modul-modul lainnya seperti modul online, seperti itu? Tentunya selama ini sudah banyak yang saya pelajari. Eh, Saat ini kan teknologi canggih ya, Bu Nurul ya. Jadi saya tuh bisa belajar secara mandiri di YouTube, browsing, kemudian saya juga memanfaatkan PMM, kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk berbagi informasi tentang apa itu dan bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini. Begitu. Jadi menurut Bu Dini, apa nih hambatan utama yang Bu Dini hadapi dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka? Hambatan saya yang paling utama itu adalah keefisiensi waktu, Bu Nurul. Jadi di sana itu saya kekurangan waktu untuk mempelajari kurikulum Merdeka ini secara maksimal. Nah, selain itu, di tempat saya itu juga belum diadakan kegiatan workshop seperti seminar atau workshop yang membahas tentang kurikulum Merdeka ini, terutama bagi kelas 3 dan kelas 6. Seperti itu. Oke, jadi di sekolah Bu Dini atau di lingkungan Bu Dini itu masih belum diadakan kegiatan pelatihan kurikulum Merdeka khusus kelas 3 dan kelas 6. Betul, Jadi benar. berdasarkan hambatan tersebut yang Bu Dini identifikasi tadi, apa rencana aksi yang ingin Bu Dini lakukan untuk meningkatkan pemahaman Bu Dini tentang implementasi kurikulum Merdeka? eh, saya itu menginginkan untuk melakukan sesuatu hal yang dimulai dari hal yang kecil dulu ya, Bu Nurul ya. Misalkan yang pertama, saya mempelajari materi secara mandiri dan mengakses sumber belajar online yang lebih seksama. Jadi ketika mungkin kemarin saya masih terbatas, tapi sekarang saya ingin semaksimal mungkin. Karena kan sekarang di teknologi itu sudah banyak ya sumber-sumber belajar Iya, benar. kurikulum Merdeka. Kemudian setelah belajar Mhm. mandiri, saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat saya dan meminta bantuan mereka bagi rekan guru yang sudah lebih paham dari saya tentang kurikulum Merdeka ini. Kemudian, selain itu, saya juga ingin membentuk dan menggerakkan komunitas belajar di sekolah saya. Misalkan mungkin ada kegiatan IHT selama 1 bulan sekali, khusus untuk
eh, membahas tentang kurikulum Merdeka ini sehingga bisa meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang guru dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Seperti itu, Bu Nurul. Oh iya, bagus sekali Bu Dini. Bagaimana Bu Dini akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin dari berdasarkan rencana aksi yang saya pikirkan ya, Bu Nurul ya. Jadi saya akan Iya, meluangkan waktu tentu saja. Karena tadi masalahnya kan di waktu ya, Bu Nurul ya. Jadi saya iya benar. harus meluangkan benar-benar mengatur waktu setiap hari, kalau kalau perlu setiap hari ya, Bu Nurul, untuk Iya, mempelajari materi pelatihan dari sumber belajar online yang sudah saya dapatkan. Kemudian saya juga ingin memotivasi teman saya, teman-teman guru saya di sekolah itu untuk mengajak mereka berkolaborasi, untuk berbagi gitu dari hasil yang mereka peroleh sendiri melalui online seperti itu. Kemudian mungkin saya bisa mendaftarkan diri pada acara-acara kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar ataupun apa ya, bergabung dengan komunitas belajar misalkan di PMM ataupun di komunitas belajar lainnya seperti KKG dan sebagainya. nah dengan rencana yang Bu Dini lakukan, kapan nih kira-kira Bu Dini akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Kalau ditanya kapan ya, saya ingin secepatnya ya, Bu Nurul ya. Cuman mungkin kan kita hanya bisa berencana. Tapi eh, saya itu rencananya akan memulai melaksanakan rencana saya ini di bulan ini, Bu Nurul. Karena memang saat ini kan siswa-siswa itu masih kegiatan MPLS nih. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya kapan dan bagaimana waktu yang enak untuk memulai pembelajaran ini. Seperti itu. Oke. Nah, siapa nih yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Yang bertanggung jawab tentunya saya sendiri ya, karena saya yang menggerakkan mereka, saya yang mengajak mengajak mereka teman-teman. Mungkin yang bertanggung jawab, bukan mungkin ya Bun Rul ya, yang bertanggung jawab adalah saya sendiri. Ya, oke Bu Dini. Bagaimana Bu Dini akan memantau dan mengevaluasi kemajuan rencana aksi tersebut? Caranya itu mungkin dari awal saya itu akan membuat jurnal, seperti jurnal kemajuan belajar. Kemudian saya juga lebih sering berdiskusi ya tentang perkembangan kegiatan yang kami lakukan. Kemudian observasi juga tentang penerapan pembelajarannya di kelas itu seperti apa, mengamati hasilnya, kemudian mengumpulkan umpan balik dari sesama rekan sejawat, kepala sekolah juga dilibatkan, dan Ya, kita tahu kekurangan dan kelebihan kita apa gitu. baiklah, saya yakin ya Bu Dini dapat meningkatkan pemahaman Bu Dini tentang penerapan kurikulum Merdeka dengan rencana aksi yang terstruktur tadi dan komitmen yang kuat. Saya akan selalu mendukung Bu Dini dalam proses ini. Wah, terima kasih nih ya Bu Nurul ya. Sudah sangat terbantu saya dengan percakapan ini. Karena dengan saya mengungkapkan apa yang saya rasakan tuh saya menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran ini, Bu Nurul. Terima kasih banyak, Bu Nurul. Sama-sama Bu Dini, saya juga sangat senang bisa membantu Bu Dini. Tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu Nurul ya. Oh, dengan senang hati Bu Dini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, berikut adalah praktek percakapan coaching kami tentang permasalahan kurangnya pemahaman tentang penerapan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini praktek percakapan coaching berikutnya adalah saya sebagai coaching dan Ibu Nurul sebagai coaching dengan permasalahan adanya salah satu murid dari kelas tinggi yang masih belum bisa membaca. Baiklah, kita akan mulai percakapan coaching berikut ini. Selamat pagi, Bu Nurul. Senang bisa bertemu dengan Bu Nurul hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nurul? Selamat pagi Bu Dini, terima kasih atas kesediaannya untuk bertemu dengan saya Bu Dini. Saya ingin mendiskusikan masalah yang saya hadapi, yaitu dengan salah satu murid di kelas 5 yang tidak bisa membaca. Baiklah, berarti saat ini kita bahas permasalahannya ya. Terus apa nih kira-kira yang menjadi tujuan Bu Nurul dalam membahas masalah ini?
Tujuan saya untuk membahas ini yaitu agar saya bisa membantu murid saya yang tidak bisa membaca itu untuk bisa membaca sesuai dengan kemampuan kelasnya, yaitu sesuai dengan kemampuan anak kelas 5 utamanya Bu Dini. Wah, baik, baik, baik. Kemudian, Bu Nurul bisa menceritakan tidak kepada saya secara lebih detail permasalahan yang dihadapi pada saat itu tuh gimana? Oh baik Bu Dini, terima kasih. Gini Bu Dini, jadi salah satu murid saya yang ada di kelas 5 yang bernama Robi itu masih belum bisa membaca dengan lancar. Padahal teman-teman sekelasnya sudah bisa membaca dengan baik. Dan Dan silakan. kemampuan dan kemampuannya Robi ini memang apa namanya jauh di bawah rata-rata masih Bu Dini. Seperti itu. Terus selama ini, selama Ibu Nurul mengajar Ananda Robi ini, kira-kira apa yang sudah Bu Nurul lakukan nih untuk membantu Robi nih? Saya sudah mencoba memberikan perhatian lebih, Bu, kepada Robi dengan memberikan les tambahan, mengajak Robi untuk membaca bersama-sama. Tapi kenyataannya kemajuan Robi ini masih sangat lambat, Bu Dini. Begitu ya Bu Nurul ya. Nah terus Iya. menurut Bu Nurul nih, apa kira-kira yang menjadi penyebab Ananda Robi ini tidak sampai saat ini masih belum bisa membaca? Saya rasa ketika saya mengidentifikasi itu Bu Dini, saya rasa itu karena latar belakang keluarganya. Robi itu belajar dari keluarga yang kurang mendukung pendidikannya. Orang tuanya itu jarang memperhatikan perkembangan belajarnya karena kan eh, apa namanya orang tua, kedua orang tuanya Robi itu kan petani ya Bu Dini. Jadi berangkat pagi, pulangnya ya juga sore. Jadi untuk mengembangkan cara membaca Robi itu pun sangat kurang perhatiannya. Jadi mereka itu hanya memperhatikan Robi ketika malam hari dan itu pun Robi kalau malam hari itu Bu kan ngaji, ngerjakan tugas, kemudian orang tuanya pun juga kecapean Bu karena sudah apa namanya itu. Gitu Bu Dini. Oh betul, berarti permasalahannya itu bukan hanya satu ya Bu Nurul ya, tapi bisa intern dan dari luar juga ya Bu Nurul. Nah, kemudian nih, selanjutnya nih, eh, berdasarkan permasalahan yang Bu Nurul hadapi, kira-kira apa rencana yang akan Bu Nurul lakukan untuk membantu Robi? Kalau menurut saya ya Bu ya, rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama yaitu melibatkan orang tua Robi secara aktif untuk memantau perkembangan belajarnya di rumah karena memang itu adalah faktor utama ya Bu. Kemudian menyusun program pembelajaran individual yaitu yang sesuai dengan kebutuhan Robi. Kemudian yang ketiga, mencari metode dan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif untuk membantu Robi. Dan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan guru BK untuk mendapatkan saran dan dukungan dalam menangani kasus Robi ini, Bu. Karena memang kalau kita berkolaborasi dengan orang tua itu memang harus intens, Bu. Seperti itu, Bu Dini. Wah, betul, betul, betul ya Bu ya. Kemudian nih, dari semua rencana yang ingin Bu Nurul lakukan, bagaimana kira-kira Bu Nurul tuh melaksanakan rencana tersebut? Nah, ini sudah memang saya ingin rencanakan dan ada dalam pikiran saya itu ya Bu Dini ya. Itu segera menghubungi orang tua Robi untuk mengadakan pertemuan dan meminta kerjasama mereka. Kemudian menyusun programnya untuk Robi untuk bisa memulai menerapkannya di kelas, program untuk bisa cepat membaca ya Bu Dini yang saya sebutkan tadi. Kemudian mencari informasi tentang metode pembelajaran membaca yang efektif untuk anak yang kesulitan membaca. Kemudian segera menemui guru BK dan meminta saran serta dukungannya. Jadi saya ya Bu Dini khususnya apa namanya ingin bekerja sama juga dengan guru BK, ingin menemukan apa sih sebenarnya yang menyebabkan Robi ini tidak bisa membaca. Seperti itu Bu Dini. Wah, luar biasa ya. Nah, terus kira-kira nih, dari semua rencana yang sudah dilakukan, yang mau dilakukan, yang akan bertanggung jawab nih siapa untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Kalau yang ingin bertanggung jawab
tentunya adalah saya Bu Dini, apalagi saya memang adalah guru kelas 5, guru yang, menjadi wali kelas dari Robi itu sendiri Bu Dini. Dalam Baiklah, Bu Nurul. Kemudian nih, saya tanya lagi nih. Terus bagaimana nih cara Bu Nurul untuk memantau kegiatan yang Bu Nurul lakukan untuk mengevaluasi kemampuannya Robi? kalau saya, apa namanya, untuk memantau ya Bu, dengan mengevaluasi, yaitu mungkin dengan cara membuat catatan harian perkembangan Robi yang pertama Bu, kemudian yang kedua melakukan evaluasi mingguan untuk melihat kemajuan Robi itu bagaimana, kemudian berkoordinasi juga dengan orang tua Robi dan guru BK secara rutin bagaimana perkembangan dan kemajuan Robi dalam membaca. Kemudian jika diperlukan saya juga akan menyesuaikan rencana aksi yang telah disusun itu dengan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dirasakan oleh kemampuan membaca Robi itu, Bu. Seperti itu, Bu Dini. Wah, baiklah. Bagus sekali ya, Bu Nurul ya. Jadi saya harap rencana aksi yang sudah Bu Nurul susun itu dapat membantu Robi ya, Bu, untuk bisa berkembang dalam hal membacanya. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau saran yang diperlukan, Bu Nurul, dalam melaksanakan rencana aksi yang Bu Nurul akan lakukan tadi. Iya, terima kasih Bu Dini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Robi. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangannya. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama, Bu Nurul. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah praktik percakapan coaching yang kedua yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.